Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia-Nya kita dapat diberikan kesehatan pada hari ini. Tak lupa salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum ke materi, izin memperkenalkan diri, saya Santi Susilawati dari kelas E4 dengan NPM 101211750. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang al-ihsan atau berbuat baik untuk memenuhi salah satu tugas UAS Pendidikan Agama Islam. Yang pertama yaitu pengertian al-ihsan. Ihsan dalam bahasa Arab berarti kesempurnaan atau terbaik. Dalam Islam, ihsan adalah seseorang yang melakukan perbuatan baik dan menahan diri dari dosa. Selain itu, ihsan adalah seseorang yang melakukan perbuatan baik dan menahan diri dari dosa. Selain itu, ihsan merupakan pilar penting bagi umat muslim selain iman. Ihsan tidak dapat dipisahkan dari iman dan Islam. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak boleh ditinggalkan. Keislaman seseorang sempurna. Perilaku ihsan perlu tertanam di dalam hati dan diimplementasikan dengan perbuatan terpuji dan dalam kehidupan. Untuk selanjutnya yaitu dalil al-ihsan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 83, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya untuk berperilaku ihsan. Yang artinya yaitu, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israil, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertuturkanlah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi membangkang. Untuk yang selanjutnya yaitu ada makna dari al-ihsan. Terdapat pula riwayat lainnya yang menyebutkan mengenai iman dan ihsan, yakni sebagai berikut. Berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, Riyadul Shalihin ayat 278. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dari sejumlah riwayat hadis di atas dapat dikatakan jika iman, Islam, dan ihsan memang satu kesatuan, di mana makna dari ihsan artinya adalah melakukan suatu perbuatan yang baik semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta menanggapi ridho dan karunia-Nya. Karena itulah perbuatan baik ini ditunjukkan untuk berbagai hal baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya wajib atau sunnah serta berbuat baik kepada manusia lain dan sesama manusia. Dengan ihsan maka dapat membangun apa yang disebut dengan iman dan Islam. Untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang berbuat ihsan. Yang pertama yaitu selalu berusaha menaati perintah Allah seperti sholat, puasa, zakat, sedekah, infak, dan lainnya, dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua yaitu bersikap amanah dan jujur. Yang ketiga yaitu selalu berusaha untuk menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu haus akan ibadah. Yang terakhir yaitu berusaha untuk menjadi seseorang yang baik dan menjaga lisan. Untuk selanjutnya yaitu ada tingkatan al-ihsan. Yang pertama yaitu musyahadah. Musyahadah yaitu golongan orang yang melakukan ibadah seakan-akan selalu merasa, melihat, dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Mereka merasa Allah benar-benar hadir dalam setiap ibadah yang mereka lakukan. Yang kedua yaitu muraqabah, yang artinya yaitu golongan yang melakukan ibadah merasa seluruh gerak-geriknya dan getar hatinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu ihsan paling rendah, yaitu golongan yang beribadahnya bagaikan seorang pedagang, apa yang dilakukan dalam ibadahnya bertujuan untuk mencari keuntungan. Yang selanjutnya yaitu ada contoh al-ihsan. Yang pertama yaitu ihsan kepada Allah. Salah satu arti ihsan kepada Allah adalah menjalankan perintah biasa berupa ibadah wajib dan sunnah, serta menjauhi berbagai perbuatan ataupun tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menjalankan sholat fardu, puasa, zakat, belajar, bekerja, dan lainnya. Yang kedua yaitu ada ihsan kepada sesama manusia.
dengan berbuat baik kepada sesama manusia, baik untuk orang tua dan keluarga, teman, tetangga, atau tamu dan lainnya. Contohnya yaitu membantu orang yang kesusahan, berbakti kepada orang tua, dan segala perbuatan baik lainnya kepada sesama manusia. Yang ketiga yaitu ihsan kepada makhluk lainnya, yaitu dapat ditujukan untuk hewan dan tumbuhan, sebab umat manusia hendaknya juga berbuat baik kepada hewan dan tumbuhan seperti yang sudah tercantum dalam sejumlah ayat Al-Quran. Contohnya yaitu seperti menjaga kelestarian alam agar tidak ada kerusakan dalam alam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, materi satu persatu sudah disampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi. Semoga materi yang disampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.